Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1027 Masa Ye Guan perlahan membuka matanya. Saat ini, dia sudah berada di langit berbintang yang tidak diketahui. Di langit berbintang ini, meteor menyala yang tak terhitung jumlahnya terus melesat melintasi sekeliling dan kemudian melesat ke bawah langit, dan kemudian menghancurkan meteor api yang tak terhitung jumlahnya dengan sebuah pukulan. Saat meteor api yang tak terhitung jumlahnya meledak, seluruh langit berbintang tiba-tiba menjadi seterang ledakan kembang api yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Ye Guan penuh keraguan. Tiba-tiba, dia berbalik dan melihat, tidak jauh di sebelah kanannya, ada seorang pria berdiri di sana. Pria itu mengenakan jubah bersih. Dia memiliki wajah yang tampan dan memiliki rambut putih di pelipisnya, tangannya di belakang punggungnya, dan tidak marah dan harga diri. Ye Guan bertanya, "Senior?" Pria itu menoleh ke arah Ye Guan, tersenyum dan berkata, "Kamu bukan buah." Ye Guan Dao, "Senior, apakah dia nenek moyang peradaban Tianxing?" Jejak keterkejutan muncul di mata pria itu. "Kamu sangat pintar." Ye Guan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka warisan ini akan bertemu dengan nenek moyang peradaban Tianxing. Pria itu tersenyum dan berkata, "Anda belum menjawab pertanyaan saya." Ye Guan mengangguk, "Aku memang bukan buah." Pria itu sedikit penasaran, "Buah-buahan itu membuatmu masuk?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Pria itu menatap Ye Guan. Sedikit keterkejutan muncul di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Ini bukan buah? Bisakah aku menerima warisannya?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Dalam keadaan normal, hal itu pasti tidak mungkin. Tetapi mereka mengizinkan Anda masuk, yang berarti Anda pasti telah memberikan kontribusi besar bagi peradaban Tianxing kami, dan mereka menganggap Anda sebagai buah mereka sendiri, jadi Anda itu bisa diteruskan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak." Pria itu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, ujung langit berbintang di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, dan saat berikutnya, meteor menyala yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir dari kedalaman langit berbintang. Melihat adegan ini, Ye Guan sedikit bingung. Saat ini, pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninjunya. Ledakan, dengan pukulan ini, meteor api yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja tiba di atas kepala mereka meledak, mekar seperti kembang api, menyilaukan. Ye Guan sedikit bingung. "Senior, apa ini?" Pria itu tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan berkata, "Pulihkan tubuh fisikmu dulu." Kamu memandang pria itu. Mengangguk, dia duduk bersila, dan kemudian mulai memulihkan tubuh fisiknya. Pria itu memandang Ye Guan dengan rasa ingin tahu. Tidak lama kemudian, ketika tubuh fisiknya kembali normal, pria itu tiba-tiba berkata, "Tubuh fisikmu sangat menarik. Apakah itu dibentuk dengan memadatkan niat pedang?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Pria itu tersenyum dan berkata, "Niat pedang itu murni, tidak buruk." Ye Guan Dao, "Tolong beri saya nasihat, senior." Pria itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Kamu mengambil jurusan ilmu pedang, dan kamu telah menguasai pedang. Saya tidak dapat membantumu dalam arah umum pedang. Namun, aku dapat membuatmu lebih murni tentang pedang. Selain itu, juga dapat membuat tubuh fisik Anda lebih kuat." Ye Guan buru-buru berkata, "Terima kasih banyak." Pria itu tersenyum, lalu tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke bagian terdalam dari langit berbintang. "Tahukah kamu di mana tempat itu?" Ye Guan melihat ke sepanjang jari pria itu, dan di ujung pandangannya ada langit berbintang yang gelap. Kesadarannya tidak bisa mendekati area itu sama sekali.
Pria itu berkata, ada sebuah pintu di sana, dan di balik pintu itu ada alam semesta yang benar-benar baru. Ye Guandao, alam semesta beradab tingkat 6. Pria itu melirik Ye Guan dan tersenyum. Kamu sangat pintar. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Senior, apakah kamu pernah ke sana? Pria itu menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa pergi. Saat dia berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang kosmik. Jika kamu ingin niat pedangmu lebih murni, kamu harus bertarung. Pada saat ini, meteor-meteor menyala yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit berbintang. Meteor-meteor menyala itu berkumpul rapat menuju alam semesta di sini, yang sangat menakutkan. Pria itu memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, lawan bintang. Ye Guan merenung sejenak, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Tertawa, dengan gerakan pedang ini, lusinan meteor api langsung dipotong-potong olehnya. Tetapi saat berikutnya, meteor api yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Bang! Dalam sekejap, Ye Guan langsung terlempar ke belakang ribuan kaki oleh meteor api yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia berhenti, meteor api yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk dan membanjirinya lagi. Ye Guan bertarung dengan cara yang sangat memalukan. Begitu saja, setelah waktu yang tidak diketahui, meteor-meteor yang menyala itu dibersihkan oleh pria itu dengan satu pukulan, dan Ye Guan berada dalam keadaan yang sangat malu, dengan cahaya bintang samar menyala di tubuhnya, yang sangat menyakitkan. Pria itu memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Ye Guan tersenyum pahit, meteor yang menyala-nyala ini menakutkan. Pada awalnya, dia tidak menganggapnya serius. Ketika dia mencoba melawan, dia menemukan bahwa meteor yang menyala-nyala ini mengandung energi yang sangat kuat dan sangat menakutkan. Pria itu tersenyum dan berkata, sebenarnya niat pedangmu bisa menahannya, tapi kamu belum terlalu serius. Kamu bisa mencoba menjernihkan pikiranmu dari pikiran-pikiran yang mengganggu dan berkonsentrasi untuk melawannya. Ye Guan berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya, dan dengan cepat menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Pikiran jernih. Pada saat ini, langit berbintang gelap di kejauhan tiba-tiba meledak dengan meteor menyala yang tak terhitung jumlahnya. Ye Guan membuka matanya. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan datang ke langit berbintang. Dia melihat meteor api yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi tenang. Ye Guan tidak mundur. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras dan berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuhnya. Tertawa, dengan terburu-buru ini, dia benar-benar bergegas keluar dari meteor yang menyala-nyala. Ujung pedang tidak bisa dihentikan. Ketika Ye Guan bergegas menuju meteor yang menyala-nyala, senyuman muncul di wajah pria di bawah. Dia tidak membiarkan sisa meteor yang menyala itu terus terbang ke langit berbintang di bawah. Ledakan, meteor api yang dilewatkan Ye Guan tiba-tiba meledak. Di sisi lain, Ye Guan berhenti. Dia masih memiliki sisa kekuatan meteor api di tubuhnya, dan dia terus melihat ke bawah pada tubuh pedangnya, yang sangat menyakitkan. Ye Guan hendak melepaskan kekuatan itu, tetapi pada saat ini, pria di samping tiba-tiba berkata tidak perlu. Ye Guan memandang pria itu, yang tersenyum dan berkata, meteor api ini mengandung kekuatan bintang yang sangat murni. Anda dapat membiarkan tubuh pedang Anda menyerapnya, tetapi Anda memerlukan beberapa kristal abadi. Anda harus melakukannya. Ye Guandao, bisakah kristal penciptaan digunakan? Pria itu sedikit terkejut. Kamu punya benda itu? Ye Guan mengangguk. Sedikit,
pria itu melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, jika ada kristal ciptaan, itu akan lebih baik. Ye Guan mengangguk, lalu mengeluarkan kristal ciptaan. Dia meminumnya secara langsung. Begitu kristal ciptaan memasuki tubuhnya, kekuatan spiritual ciptaan yang misterius menyebar dari tubuhnya. Sesuatu di tubuhnya. Kehangatan mengalir ke seluruh tubuhku. Terasa sangat nyaman. Ye Guan menemukan bahwa ketika kekuatan spiritual ciptaan diserap oleh tubuhnya yang telah terkorosi oleh kekuatan meteor yang menyala-nyala mulai pulih sedikit demi sedikit oleh tubuhnya. Melihat adegan ini, Ye Guan tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, pria di samping tiba-tiba tertawa dan berkata, energinya diimbangi. Jika tubuh Anda tidak memiliki energi baru untuk diisi ulang, maka energi meteor api ini akan menghancurkan tubuh Anda sepenuhnya, karena tubuh Anda tidak dapat menahannya. Tetapi jika tubuhmu memiliki sumber energi, itu akan menghancurkan tubuhmu sepenuhnya. Dengan pengisian energi baru yang terus-menerus, energi dari meteor aktif tersebut akan diserap oleh tubuh Sword Inten Anda, dan kemudian secara perlahan meningkat kekuatannya. Ye Guan tersenyum dan berkata itu dia. Saat dia berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya, "Senior, apakah Yinian Guozi dan Jingan Guozi ada di sini?" Laki-laki itu tersenyum dan berkata, "Kedua buahnya memiliki warisan lain, yang berbeda dengan milikmu." Ye Pian mengangguk. Oke, pria itu menoleh dan melihat ke bagian terdalam dari langit berbintang. Kami datang, kali ini, kamu bisa menyerap lebih banyak. Ye Guan mendongak dan melihat meteor menyala yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kedalaman langit berbintang. Meteor itu padat dan sangat cepat. Ye Guan meninggalkan pikirannya yang mengganggu. Tubuhnya gemetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Tertawa, kali ini dia menyerang. Dia memotong jalan dengan satu tebasan pedangnya. Pria itu memandang Ye Guan di antara bintang-bintang, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Alam semesta tanpa batas, klan penyihir hebat. Pada hari ini, Wu Daotian, pemimpin klan penyihir agung, dan orang kuat klan penyihir agung yang tak terhitung jumlahnya berdiri di langit berbintang. Mereka melihat ke kedalaman langit berbintang, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Di belakang Wu Daotian, ada 4 raja suci, 2 penguasa abadi, dan sebagai tambahan, ada seorang lelaki tua berjubah putih memegang tongkat tulang putih. Dan di belakang mereka, ada sekelompok orang kuat dari klan penyihir agung. Pada saat ini, Wu Daotian tiba-tiba menoleh dan melihat, tidak jauh dari sana, seorang pria parubaya berjalan perlahan. Itu adalah Si Zong dari aliansi jahat. Wu Daotian menatap Si Zong dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Si Zong, di mana penguasa istanamu?" Si Zong berkata dengan tenang, "Semuanya terkendali." Wu Daotian mengerutkan kening. Dia hendak berbicara. Pada saat ini, langit berbintang di kejauhan tiba-tiba mulai mendidih. Segera, ruang dan waktu retak lapis demi lapis. Kemudian, jalan gelap perlahan menyebar dari kedalaman langit berbintang. Keluar. Di jalan gelap itu, seorang pria parubaya berjubah hitam perlahan keluar. Dia mengenakan topeng berwarna merah darah, dan beberapa jimat aneh dan tak terduga tergambar di jubahnya. Imam besar, melihat pria parubaya ini, semua pria kuat di lapangan dengan cepat memberi hormat dengan hormat, termasuk Wu Daotian. Si Zong melirik ke arah imam besar. Saat berikutnya, imam besar telah tiba di depan mereka. Matanya tenang dan dia berkata dengan suara serak, "Di mana peradaban Tianxing?" Wu Daotian berkata, "Tentang Na Ye Guan." Imam besar sedikit mengernyit, "Ye Guan." Wu Daotian mengangguk,
Orang ini agak luar biasa. Ada 3 pembudidaya pedang misterius di belakangnya, yaitu wanita dengan rok polos, pria berkemeja putih, dan pembudidaya pedang berkemeja hijau. Klan penyihir besar, kami masih menyelidiki asal-muasal ketiga penanam pedang ini. Imam besar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu memeriksanya. Wu Dautian memandang ke arah imam besar. Imam besar dengan lembut melambaikan lengan baju dan jubahnya dan berkata dengan tenang, mereka hanyalah sekelompok rakyat jelata, ayam dan anjing, tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Jika mereka berani muncul kali ini, kita akan berkumpul, bersih-bersih. Bab 1028, Melihat Dunia, Masa. Setelah mendengar perkataan imam besar, si Zong langsung mengerutkan kening. Wu Dautian juga sedikit mengernyit, tapi segera rileks. Dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, imam besar, orang di belakang Ye Guan tidaklah sederhana. Imam besar memandang Wu Dautian dan bertanya dengan penuh minat, mengapa begitu sederhana? Wu Dautian berkata dengan suara yang dalam, peradaban orang ini hanyalah peradaban kosmik tingkat rendah. Secara logika, tidak mungkin baginya untuk mencapai titik ini sepanjang hidupnya. Tetapi dia telah datang jauh-jauh dari tingkat rendah. Peradaban di sini, ini agak tidak normal. Seorang pemuda dari peradaban alam semesta tingkat pertama kini telah mencapai peradaban tingkat kelima. Terlebih lagi, kekuatannya begitu kuat bahkan aliansi jahat telah kehilangan pasukannya berkali-kali sangat sederhana. Imam besar dengan tenang berkata, lalu apa? Wu Tiadao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, imam besar, sebaiknya kita tidak terlalu meremehkan musuh. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Ye Guan dan Guan Xuan Universe dapat menimbulkan masalah, alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh terlalu meremehkan musuh. Karena selama berabad-abad, terlalu banyak orang kuat yang mati karena meremehkan musuh kematian Guan. Akan lebih baik jika memberi sedikit perhatian pada wanita dengan rok polos dan pembudidaya pedang lainnya. Imam besar tertawa, Wu Tiadao melirik ke arah imam besar dan tidak berkata apa-apa. Imam besar menggelengkan kepalanya sedikit, kamu masih belum banyak melihat dunia. Ekspresi Wu Tiadao sedikit berubah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Imam besar mengangkat kepalanya dan melihat perlahan, melihat melalui langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya ke bagian terdalam dari langit berbintang, dan berkata dengan pelan, saat itu, ketika klan abadi berada di puncaknya, seberapa kuatkah itu? Kekuatan dari satu klan menindas ratusan klan, dan bahkan klan penyihir besar kita harus merendahkan diri untuk bertahan hidup. Wu Tiadao terdiam. Dia bukan orang kuat di zaman itu, tapi dia masih tahu sesuatu tentang sejarah zaman itu. Di era abadi, klan abadi sangat kuat dan menekan segalanya wajah klan untuk bertindak. Kemudian, klan penyihir agung memimpin ribuan suku untuk bangkit dan melawan, dan akhirnya menggulingkan klan abadi. Namun, dia mengetahui beberapa hal rahasia, yaitu klan penyihir agung menerima bantuan dari kekuatan misterius saat itu. Imam besar perlahan-lahan mengalihkan pandangannya dan melanjutkan, wanita dengan rok polos dan yang lainnya mungkin memiliki sesuatu, tapi lalu kenapa? Bagi beberapa makhluk, mereka tidak lebih dari semut. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan klan penyihir besarku adalah semut, dan mereka akan hidup selama mereka patuh. Jika kamu tidak patuh, kamu akan diremukkan sampai mati, sesederhana itu. Ekspresi Wu Dautian berangsur-angsur menjadi serius. Dia tahu bahwa imam besar pasti tidak akan salah sasaran. Pihak lain pasti telah melakukan kontak dengan keberadaan yang tidak diketahui. Misalnya, peradaban tingkat 6. Memikirkan hal ini, kelopak mata Wu Dautian tiba-tiba melonjak. Imam besar melanjutkan, jika Anda ingin bertahan hidup di alam semesta yang luas ini,
Anda harus mempelajari dua hal. Yang pertama adalah penglihatan Anda. Anda harus dapat membedakan dengan jelas siapa yang dapat Anda provokasi dan siapa yang tidak dapat Anda provokasi. Meskipun kita berada dalam hal ini alam semesta beradab tingkat kelima, area ini dapat dianggap sebagai puncak piramida. Tetapi alam semesta yang luas tidak ada habisnya. Dan ada banyak kekuatan dan manusia yang dapat dengan mudah menghancurkan kita seperti semut. Setelah mendengar perkataan imam besar, semua penyihir kuat di lapangan terdiam dan mendengarkan dengan tenang. Imam besar telah melihat dunia, apa yang dia katakan pasti benar. Imam besar melanjutkan, hal kedua adalah memahami peraturan. Ada beberapa peraturan yang tidak boleh kita langgar. Kita harus patuh. Mereka yang tidak taat pasti akan mati. Wu Daotian mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan imam besar masuk akal. Orang kuat lainnya dari klan penyihir agung juga mengangguk. Apa yang dikatakan imam besar masuk akal. Si Zong melirik ke arah imam besar dan tidak berkata apa-apa. Imam besar melirik orang-orang kuat dari klan penyihir besar di lapangan, dan berkata sambil tersenyum, ketika peradaban Tianxing dilenyapkan, mulai sekarang, klan penyihir besar kita akan menjadi klan terkuat di peradaban tingkat kelima, alam semesta. Pada saat itu, aturan dunia akan dibuat oleh klan penyihir besar kita. Wu Daotian berkata dengan suara yang dalam. Bazizun, kami dan beberapa raja suci mati di tangan nenek moyang peradaban Tianxing, dan kami masih belum tahu seberapa kuat nenek moyang peradaban Tianxing. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, ini bukan tubuh aslinya, itu hanya bayangan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke samping Si Zong. Benarkah? Si Zong mengangguk. Ya, imam besar tersenyum dan berkata, sebagai pendiri peradaban kosmik puncak tingkat kelima, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Tapi jangan khawatir, bahkan jika semua ahli top peradaban Tianxing mereka berkumpul kali ini, mereka pasti akan melakukannya mati. Baik Wu Daotian dan Si Zong sedikit bingung. Wu Daotian bertanya, imam besar, mengapa demikian? Imam besar tersenyum dan berkata, rahasianya tidak boleh dibocorkan. Ekspresi Wu Daotian tiba-tiba membeku. Imam besar tiba-tiba melihat ke arah Si Zong yang pendiam di sampingnya. Apakah kamu pemimpin aliansi jahat saat ini? Si Zong mengangguk. Ya, imam besar berkata dengan tenang, sejauh yang saya tahu. Ketua aula pertama dari aliansi jahat Anda dan nenek moyang aliansi jahat sangat ambisius. Si Zong bertanya, imam besar mengenal penguasa aula pertama dan leluhur jahat. Imam besar tersenyum dan berkata, saya tidak mengenal ketua aula pertama, tapi saya pernah berhubungan dengan leluhur jahat itu saat itu. Si Zong melirik ke arah imam besar dan tidak berkata apa-apa. Imam besar melanjutkan, saya harus mengatakan bahwa leluhur jahat memang orang yang sangat berbakat dan cantik, tapi sayangnya, dia terlalu sombong. Si Zong berkata dengan tenang, benarkah? Imam besar tersenyum dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Wu Daotian, di mana peradaban Tianxing sekarang. Wu Daotian berkata dengan suara yang dalam, semua hasil dari peradaban Tianxing telah diterima oleh Ye Guan di menara kecil. Dimanapun Ye Guan berada sekarang, peradaban Tianxing akan ada di sana. Imam besar tertawa, jadi, kita harus berurusan dengan orang bernama Ye Guan ini dulu. Wu Daotian mengangguk. Imam besar berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Ini menyelamatkan masalah. Wu Dao Tiadao, kalau begitu Ye Guan seharusnya berada di kota Kekaisaran Zhou besar saat ini. Haruskah kita pergi ke kota Kekaisaran Zhou besar? Imam besar menggelengkan kepalanya,
biarkan dia datang ke sini. Wu Daotian sedikit bingung. Imam besar menunjuk ke kanan, dan orang-orang kuat itu melihat ke arah yang ditunjuk oleh jarinya. Di ujung pandangan mereka, ada hukum cahaya bintang besar di langit berbintang, dan di tengah susunan itu ada susunan teleportasi. Wu Daotian sedikit bingung. Imam besar, apa ini? Imam besar berkata dengan tenang, rahasia surga tidak boleh dibocorkan. Wu Daotian, Imam besar berkata lagi, tidak perlu khawatir tentang Ye Guan dan orang-orang di belakangnya. Tujuan kami sebenarnya adalah untuk menyingkirkan leluhur peradaban Tianxing. Formasi ini disiapkan untuknya. Kami memberikan surat kepada Ye Guan Tantang dan biarkan dia datang ke sini untuk pertempuran yang menentukan dengan klan penyihir hebat kita. Wu Daotian berkata dengan suara yang dalam, bagaimana jika dia tidak datang? Imam besar berkata dengan tenang, jika dia tidak datang, maka dia akan menghancurkan semua peradaban alam semesta di bawah yang berhubungan dengannya tanpa membeda-bedakan. Lagi pula, ini masalah yang sangat sederhana bagi kita, bukan? Wu Daotian mengangguk, dimengerti. Imam besar perlahan menutup matanya, pergi. Wu Daotian mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Sore, di sampingnya, Shizong menatap ke arah imam besar dan tidak berkata apa-apa. Segera, sebuah tantangan terbang ke kota kekaisaran dinasti Zhou. Di tembok kota, Zhou Fan menangkap surat tantangan. Dia membukanya dan melihatnya. Saat ini, Dao Jun dan Citian muncul di samping Zhou Fan dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia." Zhou Fan tidak berbicara, tapi menyerahkan surat tantangan kepada Dao Jun. Begitu Dao Jun membukanya, Citian buru-buru datang. Setelah melihat isinya, Citian tiba-tiba menjadi marah, brengsek. Dao Jun memandang Citian dan berkata, peradaban. Citian mengatupkan kedua tangannya, lalu berkata dengan suara yang dalam, apa sih klan penyihir besar ini? Beraninya kamu membuat pernyataan sombong seperti itu, benar-benar sombong. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Zhou Fan dan berkata dengan bangga, Yang mulia, Citian bersedia meminta pertempuran dan pergi bertarung dengan klan penyihir besar ini. Sejak menerima beberapa manfaat dari Ye Guan, kekuatannya meningkat pesat dan dia sekarang penuh percaya diri. Zhou Fan berkata dengan tenang, klan penyihir agung, peradaban kosmik tingkat kelima, hampir sama dengan peradaban Tianxing. Mendengar ini, ekspresi Citian tiba-tiba membeku. Peradaban kosmik tingkat 5, sekarang Dazu masih termasuk dalam peradaban kosmik tingkat keempat. Bagaimana kalau bersaing dengan peradaban kosmik tingkat kelima? Citian mengatupkan kedua tangannya dan berkata, saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Dao Jun berkata pelan, mengapa mengambilnya kembali, seorang biksu? Aku menepati janjiku. Jika kamu pergi ke gang, jangan khawatir, aku pasti akan mengambil mayatnya untukmu. Wajah Citian penuh dengan garis-garis hitam. Guru Dao, bagaimanapun juga kita berbagi kesedihan yang sama. Kamu sebenarnya ingin aku mati. Ini agak tidak baik bagimu. Atas nama Buddha, aku membencimu. Dao Jun, Zhou Fan tiba-tiba berkata, dia harus mengambil keputusan tentang masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan jimat transmisi dan menghancurkannya. Orang yang dihubunginya bukanlah Ye Guan, melainkan Jingju, karena saat Ye Guan menerima warisan tersebut, dia telah mengiriminya pesan untuk menghubungi Jingju secara langsung jika terjadi sesuatu. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Zhou Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Matanya penuh kekhawatiran. Citian, yang berada di samping, juga perlahan mengangkat kepalanya dan melihat jauh ke langit, dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Ye, saya tidak tahan kali ini.
maafkan saya. Di dalam menara kecil, Jingchu sedang duduk bersila di tanah, bermeditasi dan berlatih. Dia telah memperoleh banyak hal dari pertarungan sebelumnya dengan Fu Wu. Di seberangnya adalah Zhan Qing. Zhan Qing tidak sedang berlatih, tapi sedang memanggang domba. Inilah yang ditinggalkan Ye Guan di menara kecil. Zhan Qing tiba-tiba merobek kaki domba itu dan berjalan ke arah Jingchu. Dia menyerahkannya kepada Jingchu, tetapi Jingchu tidak menolak. Begitu dia mengambil kaki domba itu, Zhan Qing tiba-tiba memeluknya dan mencium wajahnya dengan keras, berkata sambil tersenyum, "Xiao Chu, kamu benar-benar menjadi semakin canggih." Mengatakan itu, dia menciumnya dengan keras lagi. Jingchu memandangnya dengan ringan, "Selain air liur di seluruh wajahku, apa lagi yang bisa kamu lakukan?" Zhan Qing, pada saat ini, ruang dan waktu di depan Jingchu tiba-tiba sedikit bergetar, dan setelah beberapa saat, alisnya tiba-tiba berkerut. Zhan Qing, yang berada di sampingnya, juga menyembunyikan senyum lucunya dan bertanya, "Ada apa?" Jingchu berkata dengan suara yang dalam, "Permaisuri Zhou Agung mengirim pesan, dan klan penyihir agung mengeluarkan surat perang kepada Zhou Agung. Jika Ye Guan tidak pergi ke peradaban alam semesta tanpa batas, mereka akan menghancurkan semua alam semesta di bawah tanpa pandang bulu." Zhan Qing mengerutkan kening. Dia tidak menyangka klan penyihir besar akan datang untuk menghancurkan mereka secepat ini. Jingchu berbalik dan melihat ke arah pohon kehidupan Tianxing. "Berapa lama lagi yang mereka perlukan?" Zhan Qing berkata dengan suara yang dalam, "Itu tergantung mereka." Setelah Jingchu terdiam beberapa saat, dia berkata, "Pergi ke alam semesta tanpa batas." Zhan Qing mengangguk, "Oke, sekarang mereka harus mengulur waktu untuk Ye Guan dan yang lainnya." Segera, kedua gadis itu meninggalkan menara kecil dan langsung menuju ke peradaban alam semesta tak terbatas. Bersambung.